Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Pendidikan Agama 4, yaitu bab 13 tentang alasan menolak syahadatain. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu kelompok 10. Ada Cindy Octavia Septiani dengan NPM 101206664. Lalu ada saya sendiri, Fitria Anjarsari, NPM 101200042. Lalu ada Noval Rabani Hardiansyah dengan NPM 101200023. Lalu ada Wahyudin Yusuf dengan NPM 101200011. Dan kami dari kelas C3 Manajemen. Bab 13. Alasan menolak syahadatain. Kalimat syahadatain adalah kalimat perjanjian atau sumpah yang menentukan amal perbuatan manusia di dunia dan nasib di akhirat, serta orang yang tidak melaksanakan syahadatain selama di dunia, maka di akhirat tidak akan mendapat syafaat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi A. Tidak siap melaksanakan syariat Islam. Kafir adalah bukan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun justru orang yang beriman tapi menolak aturan Allah. 1. Menolak perintah Allah, yaitu menegakkan keadilan. Keadilan adalah hal-hal yang berkenaan pada suatu sikap dan juga tindakan di dalam hubungan antara manusia yang berisi tentang sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan juga sesuai kewajibannya. B. Melaksanakan jihad. Jihad adalah berjuang dengan sungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah atau mempertahankan dan membela Islam dan umatnya. Lalu yang kedua, berat meninggalkan larangan Allah. Bentuk kejahatan yang merusak tatanan kehidupan masyarakat antara lain yaitu A. Korupsi dan kolusi. Korupsi dan kolusi adalah bentuk lain dari perbuatan mencuri. Korupsi adalah perbuatan yang merugikan kehidupan masyarakat, sedangkan kolusi merusak tatanan suatu sistem masyarakat. Lalu, memakan harta riba. Riba adalah perbuatan yang sangat tidak manusiawi, karena hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain dizolimi. Sehingga, orang pemakan harta riba diibaratkan seperti orang kemasukan setan. Dan yang ketiga, ada berzina, salah satu perbuatan yang merusak di muka bumi, karena selain merusak keturunan dan tatanan kehidupan keluarga, juga merusak tatanan kehidupan masyarakat. Adapun ajaran nenek moyang atau ajaran karuhun yang telah mereka lakukan secara turun-temurun adalah yang berasal dari agama Samawi, yaitu A. Yahudi, B. Nasrani, dan C. Islam. Pemimpinan dalam Islam. Syahadatain adalah syariat Islam yang berhubungan dengan kepemimpinan dalam Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, bagi orang yang melaksanakan syahadatain berarti dia harus mengakui Nabi Muhammad sebagai pemimpin. B. Menolak kepemimpinan dalam Islam. Syahadatain adalah syariat Islam yang berhubungan dengan kepemimpinan dalam Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, bagi orang yang melaksanakan syahadatain berarti dia harus mengakui bahwa Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Dan konsekuensinya, dia harus mentaati dan mengikuti Rasul dalam semua aspek kehidupan. C. Menolak misi kerasulan. Alasan manusia menolak seruan Rasul karena para Rasul adalah manusia biasa. 2. Bukan malaikat, karena malaikat sangat berbeda dengan manusia. Tuntutan orang-orang musyrik dipimpin oleh malaikat karena malaikat tidak pernah melakukan kesalahan dan memiliki kelebihan. Yang ketiga, menimbulkan perselisihan dan permusuhan. Allah memerintahkan agar manusia diajak dakwah untuk memeluk agamanya. Adanya kewajiban dakwah dianggap oleh masyarakat jahiliyah seolah-olah Islam tidak toleran dan memaksakan kehendak kepada orang lain, sehingga terjadi permusuhan sesama manusia. Yang keempat, Islam mengajarkan kekerasan. Untuk membela dan mempertahankan al-Islam, Allah mewajibkan kepada umat Islam untuk berjihad. Berjihad adalah usaha mempertahankan umat dan wilayah Islam, salah satunya adalah dengan berperang. Yang kelima, Islam menolak
kesamaan gender. Islam mengajarkan pelaksanaan syariat yang berhubungan dengan kehidupan keluarga. Salah satu syariat tentang kehidupan keluarga adalah hukum waris. Dalam hukum waris, pembagian harta antara anak laki-laki dan perempuan berbeda. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta warisan ibu, bapak, dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta warisan ibu, bapak, dan kerabatnya. Menimbulkan perselisihan dan permusuhan, Allah memerintahkan agar manusia diajak dakwah untuk memeluk agamanya. Adanya kewajiban dakwah dianggap oleh masyarakat tahliyah seolah-olah Islam tidak toleransi dalam memaksakan kehendak kepada orang lain sehingga terjadi permusuhan sesama manusia. Yang keempat, Islam mengajarkan keresahan untuk membela. Dalam Islam Allah membawanya adalah usaha mempertahankan untuk umat Islam serta wilayahnya. Kewajiban perang adalah kewajiban setiap muslim dalam mempertahankan Islam dan umatnya, dan seragam musuh umat Islam diajarkan perang hanya untuk mempertahankan diri. Islam menolak kesamaan gender. Islam mengajarkan pelaksanaan dan menghubungkan. Islam menolak kesamaan gender. Islam mengajarkan pelaksanaan syariat yang berhubungan dengan kehidupan keluarga, masyarakat, dan bernegara. Salah syariat tentang kehidupan keluarga adalah hukum waris. Dalam hukum waris, membagikan harta antara anak laki-laki dan wanita perempuan sebagai laki-laki adalah hak bagian dari hartanya warisan itu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagi pula dari harta warisan ibu, bapaknya, kerabatnya sedikit atau banyak menurut bagian yang ditentukan. Selain adalah hukum waris dalam syariat Islam. Syariat Islam adalah hukum yang mengatur tentang keluarga agar keluarga muslim terhindar dari kerusakan moral serta adanya tanggung jawab sosial. Maka ajaran Islam dibolehkan kaum laki-laki untuk berpoligami.